Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdul Jabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 1B. Sifat-sifat umum dari golongan 1B adalah sebagai berikut. Mempunyai titik leleh dan didih yang relatif tinggi. Paramagnetik atau dalam kurung dapat ketarik oleh magnet. Jika berikatan membentuk senyawa-senyawa berwarna non-rupawan, punya bilox atau bilangan oksidasi lebih dari 1. Berdaya katalistik. Beberapa unsur dalam golongan ini digunakan sebagai katalis, baik dalam proses industri maupun metabolisme. Isotop emas atau dalam kurung AU. Senyawa emas yang paling banyak adalah auric chloride dan chloruric acid. Yang terakhir, banyak digunakan dalam bidang fotografi untuk membuat tinta dan bayangan perak. Emas memiliki 18 isotop 198 AU dengan paruh waktu selama 2,7 hari. Disodium aurotimelet diberikan melalui lewat otot atau dalam kurung intramuscularly sebagai terapi aristis. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada emas atau dalam kurung AU. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AU, bahasa Latin aurum, dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, dan berat. 1. Tembaga atau dalam kurung Cu. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang lambat sekali. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan metabolisme kontak dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau dalam kurung placer. Genesa emas dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Endapan primer, 2. Endapan pressure. Nah, yang kedua yaitu perak atau dalam kurung Ag. Perak telah dikenal sejak purbakala. Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang berasal lambang Ag dan memiliki nomor atom 47. Lambangnya berasal dari bahasa Latin argentum, sebuah logam transisi lunak, putih, mengkilap. Perak memiliki konduktivitas seluruh logam dan terdapat di mineral dan alam dan dalam bentuk bebas. Perak juga dapat diambil dalam proses pemurnian tembaga secara elektrolisis. Golongan 4B. 1. Titanium. Sifat kimia, reaksi dengan air. Titanium akan bereaksi dengan air membentuk titanium dioksida dan hidrogen. Yang kedua, reaksi dengan udara. Ketika titanium dibakar di udara akan menghasilkan titanium dioksida dengan nyala putih yang terang, dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan titanium nitrida. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Reaksi titanium dengan halogen menghasilkan titanium halida. Reaksi dengan fluor berlangsung pada suhu 200 derajat Celcius. Yang keempat, reaksi dengan asam. Logam titanium tidak bereaksi dengan asam mineral pada temperatur normal, tetapi dengan asam hidrofluorik yang panas membentuk kompleks anion. Yang kelima, reaksi dengan basa titanium. Tidak bereaksi dengan alkali pada temperatur normal, tetapi pada keadaan panas. Kegunaan: kira-kira 95 derajat hasil titanium digunakan dalam bentuk titanium dioksida Ti02, sejenis pigmen putih terang yang kekal dengan kuasa liputan yang baik untuk cat, kertas, obat gigi, dan plastik. Alloy titanium digunakan dalam pesawat, plat berisai, kapal, angkatan laut, peluru berpandu, dapat juga digunakan dalam berkakas, dapur, dan bingkai kaca yang nilai ekonomisnya tinggi. Titanium yang dialloykan bersama vanadium digunakan dalam kulit luaran, pesawat terbang, peralatan pendaratan, dan saluran hidrolik. Karena adanya tahannya yang baik terhadap air laut, titanium digunakan sebagai pemanas, pendingin akuarium, air asin, dan pisau juru selam. Di Rusia, titanium menjadi bahan utama dalam pembuatan kapal angkatan perang, termasuk kapal selam seperti kelas Alpha, Mike, dan juga Typhoon. Karena kekuatannya terhadap air laut.
Bahan utama batu permata buatan manusia yang secara relatif agak lembut. Titanium tetraklorida TiCi4, cairan tidak berwarna yang digunakan untuk melapisi kaca. Titanium dioksida Ti02 digunakan dalam pelindung matahari karena ketahanannya terhadap ultraviolet. Digunakan dalam implan penggantian sendi karena sifat lengainya secara fisiologi. Titanium digunakan untuk peralatan operasi karena kelengaiannya dan menghasilkan warna yang menarik, menjadikan logam ini populer untuk menindik badan. Digunakan dalam implan gigi karena kemampuannya yang luar biasa untuk terpadu dengan tulang hidup aseintegrate. Titanium bias dianodiakan untuk menghasilkan beraneka warna. 2. Zirconium. Sifat kimia reaksi dengan air zirconium tidak bereaksi dengan air pada keadaan di bawah normal. Reaksi dengan udara. Reaksi dengan halogen, zirconium bereaksi dengan halogen membentuk zirconium 4 halida. Reaksi dengan asam hanya terdapat sedikit kemungkinan logam zirconium bereaksi dengan asam. Zirconium tidak dapat bercampur dengan asam hidrofluorik HF membentuk kompleks fluoro. Kegunaan utama mineral zircon JrSi04 yaitu sebagai logam refraktor dan ceramik opacification. Zircon juga digunakan sebagai penghias batu permata alami yang digunakan pada intan. Zirconium oksida diproses untuk menghasilkan cubik zirconia. Ini berwujud kristal bening berkilauan yang digunakan sebagai pengganti intan dengan harga yang lebih rendah. Kegunaan yang lain, zirconium dapat menyerap panas yang lebih rendah sehingga industri tenaga nuklir menggunakan zirconium dalam mengisi reaktor nuklir sebagai pemantul. Zirconium digunakan secara meluas di industri kimia pada pipa yang terletak di lingkungan korosif, terutama pada temperatur tinggi. Zirconium karbonat digunakan sebagai lotion anti racun, namun banyak orang alergi terhadap produk ini. Logam zirconium digunakan dalam teras reaktor nuklir karena tahan korosi dan tidak menyerap neutron. Yang ketiga, hafnium. Sifat kimia yang satu, logam hafnium resistan terhadap kondisi alkali. Namun, hafnium bereaksi dengan halogen membentuk hafnium tetrahalides, misalnya HFCI4, HMF4. Selain itu, pada temperatur tinggi, hafnium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk HF02, dengan nitrogen membentuk HFN, yang mana mempunyai titik didih 3305 derajat Celcius, dengan karbon membentuk HFC, dengan melting point mendekati 3890 derajat Celcius, dan boron silikon terhadap sulfur. Reaksi dengan air tidak bereaksi dengan air di bawah kondisi normal. Reaksi dengan udara. Reaksi dengan halogen. Kegunaan: sering digunakan sebagai pengontrol Rhodes pada reaktor nuklir karena mempunyai high neutron capture cross section dibandingkan dengan zirconium, dengan resistan terhadap korosi yang bagus sebagai gas pilot dalam plasma counting. Hal ini dikarenakan kemampuannya melepas elektron ke udara. Dalam bentuk senyawa dasar digunakan sebagai Higgs Cadil isolator dalam 45 nm generation circuit bersama dengan ion niobium, tantalium, titanium, dan logam transisi lainnya. Digunakan sebagai alloy. Alloy tantalum hafnium carbide merupakan senyawa refraktori yang paling dikenal. Yang keempat, rutherfordium. Sifat kimia dari unsur rutherfordium belum diketahui. Kegunaan: karena unsur belum diketahui keberadaannya di dalam, maka kegunaannya belum diketahui. Golongan 5B. 1. Vanadium. Cara pembuatan. Cara mendapatkan vanadium diantaranya adalah dengan cara ekstraksi dari beberapa senyawa, yaitu dari vanadinite. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap. 1. Pemisahan PbCl2. Biji direaksikan dengan HCl. Pekat PbCl2 akan mengedap diophandium klorida PO2Ci tetap dalam larutan. 2. Pembuatan P205 setelah PbCl2 dipisahkan larutan, ditambah NH4Ci dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga berbentuk NH4PO3 yang bila dipanaskan akan berbentuk P205. Ketiga, reaksi P205. P205 direduksi dengan Ca pada 90-950 derajat Celcius untuk memperoleh vanadium murni. Madenan, Rich 1927 dari Carnotite. 1. Pembuatan sodium
vanadate carnotite dicairkan dengan Na2CO3. Massa cair yang diperoleh dilestarikan dengan air. Untuk mengendap Pe033, larutan dipekatkan dan didinginkan, maka didapat Na3VO4. 2. Pembuatan P2O5, larutan yang berisi Na3PO4 diberi NH4Cl dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga berbentuk NH4PO3. Amonium metapanad yang dipanaskan untuk mendapatkan P2O5. 3. Reduksi P2O5 dengan cara Marr dan Rich diperoleh logam vanadium murni. Pembuatan logam ini sangat sulit diperoleh dalam keadaan murni sebab titik cair yang tinggi dan reaktivitas terhadap 0, 2, N2, dan C pada suhu tinggi. Pi vanadium 99% dapat diperoleh dengan mereduksi P2O5 dengan all process termit. Vanadium murni diperoleh dengan mereduksi PCl3 dengan Na atau dengan NH2 pada suhu 90 derajat Celcius. PCl3 diperoleh dari reaksi P2O5 dengan S2Cl pada 300 derajat Celcius dengan dapat memperoleh 99,3% vanadium. Sifat kimia dipanaskan dalam H2 tanpa gas lain pada 1100 derajat Celcius membentuk vanadium hidrida yang stabil. Logam ini reaktif dalam keadaan dingin bila dipanaskan berbentuk P2O coklat, dipanaskan terus terbentuk P203 hitam, P2O4 biru, akhirnya P2O5 orange. Logam ini terbakar dengan nyala terang dengan oksigen. Bila dipanaskan dengan Cl2 kering terbentuk PCl4. Logam ini tidak bereaksi dengan air. Brom HCl dingin melepaskan H2 dengan Hf dan membentuk larutan hijau. Senyawa vanadium membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi plus 5, plus 4, plus 3, dan plus 2. Senyawa dengan bilangan oksidasi rendah merupakan reducing agent, bersifat unik dan berwarna. 1. Senyawa Pi plus 5 yang tidak berwarna direduksi dengan reduktor yang sesuai terjadi perubahan sebagai berikut. Metapanadate ion panah hijau, ion tak berwarna Pi plus 5 biru violet. Kedua, niobium Nb dan tantalum Ta. Sifat-sifat kimia kedua logam ini sangat sukar dipisahkan. Logam niobium bersifat tipis, lunak, keabu-abuan, mengkilat, dapat dibengkokkan ketika cairan tinggi. Nb sama dengan 2460 derajat Celcius. Logam tantalum Ta. Sifat-sifat kimia kedua logam ini sangat sukar dipisahkan. Logam niobium bersifat tipis, lunak, keabu-abuan, mengkilat, dapat dibengkokkan ketika cairan tinggi. Nb sama dengan 2460 derajat Celcius. Logam tantalum bersifat gelap, padat, dapat dibengkokkan lebih keras daripada niobium. Daya hantar panas dan listriknya tinggi. Titik cair tinggi Ta 2996 derajat Celcius sangat tahan terhadap asam. Keduanya dapat dilarutkan dengan HN003 Hf dan larutan sangat lambat dalam alkali cair. Senyawa Nb plus 5 dan Ta plus 5. Nb 205 dan Ta 205 dibuat dengan dihidroksidasi terhidrat, sering disebut asam niobat atau tantalat, atau dengan pemanggangan senyawa tertentu dengan oksigen berlebih. Kedua, senyawa ini berbentuk bubuk yang padat, relatif inert secara kimia, hampir tak bereaksi dengan asam kecuali He pekat. Dapat pula senyawa ini dilarutkan dengan dicairkan bersama alkali, hidrogen sulfat, alkali karbonat, atau alkali hidrosida. BNB X kali 5 dan Ta kali 5 X sama dengan halida. Senyawa NbF5 dan TaF5 dibuat dengan reaksi fluorinasi langsung logam atau pentakol. Oridanya keduanya berbentuk padat putih, mudah menguap. Titik cair Nb 80 derajat Celcius, Ta sama dengan 95 derajat Celcius. Titik didih Nb sama dengan 235 derajat Celcius, Ta sama dengan 229 derajat Celcius. Membentuk cairan dan uap tak berwarna. Senyawa halida yang lain berwarna kuning sampai coklat. Dibuat dengan reaksi langsung logam dengan halogen berlebih. Halida ini bertitik cair dan titik didih antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Larutan dalam perarut organik seperti ether, CCl4 dan sebagainya. Senyawa Nb dan Ta dengan bilangan oksidasi rendah. A oksidasi Nb02 dan TaOX X sama dengan 2S sampai dengan 2,5. B tetrahalida. Semua halida dikenal kecuali TaF4. Senyawa Nb4 F4 berwarna hitam, tak mudah menguap. Paramagnetik, tetrakolida dan tetrakonida berwarna hitam coklat atau hitam. NbL4 dapat diperoleh secara mudah dengan pemanasan NbL5 sampai 300 derajat Celcius. Senyawa ini diamagnetik. Penggunaan
Niobium sebagai bahan konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai campuran. Logam tahan karat, contohnya niobium foil yang disebabkan oleh adanya senyawa, niobium karbid, dan niobium nitrit. Dengan konsentrasi niobium dalam senyawa sekitar 0,1%. Sebagai superkonduktor magnet 3 Tesla, clinical magnetic resonance imaging scanner, dan superkonduktor radio frekuensi dalam pembuatan mata uang koin, contohnya Austria 2003, Latvia 2004. Dalam peralatan kesehatan, pacemaker dalam pembuatan perhiasan, tantalum digunakan dalam pembuatan anak. Timbangan dalam laboratorium akan dalam membuat piranti elektronika. Dalam pembuatan lensa, kamera untuk memproduksi variasi campuran logam yang memiliki titik didih tinggi serta kekuatan yang baik. Pembuatan peralatan karbid yang terbuat dari logam digunakan dalam pembuatan komponen mesin jet. Ketiga, dubnium, atau kita bisa singkat dengan Db. Dubnium merupakan unsur logam transisi, logam Vb yang dibuat melalui reaksi fusi nuklir. Untuk ini ditemukan oleh Albert Ghiorso pada tahun 1970. Karena inti atom dubnium sangat besar, maka dubnium merupakan unsur yang tidak stabil dan dapat segera meluruh ketika terbentuk unsur dubnium. Dapat dibuat dengan menembaki unsur amerisium dengan atom neon dan menghasilkan isotop dubnium dan dengan cepat meluruh dengan mencarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Reaksinya sebagai berikut. Plus 4, senyawa yang dapat membentuk misalnya Db205 dubnium pentoksida, Dbx5 dubnium halida. Senyawa kompleks halida Db043-min, Db6, Db83. Keterangan lain tentang unsur dubnium belum diketahui secara pasti. Selanjutnya ada golongan 2B. Yang pertama ada zinc, Cn. Sifat kimia, Cn tidak dapat ditarik oleh magnet. Dia magnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan dengan struktur kristal heksagonal. Reaksi dengan udara seng berkorosi pada udara yang lembab. Logam seng dibakar untuk membentuk seng 2. Oksidasi yang berwarna putih, dan apabila dipanaskan lagi, maka warnanya akan berubah menjadi kuning. Reaksi dengan halogen, seng beraksi dengan bromni dan iodeni untuk membentuk seng 2 dihalida. Reaksi dengan asam seng, larutan perlahan dapat asam sulfat encer untuk membentuk gas hidrogen. Reaksi seng dengan asam pengoksidasi seperti asam nitrit dan HNO3 sangat kompleks dan bergantung pada kondisi yang tepat. Reaksi dengan basa, seng larut dalam larutan alkali seperti potasium hidroksida dan KOH untuk membentuk zinkat. Selanjutnya ada persenyawaan. Zinc klorida, CnC12. Senyawa ini bersifat molekuler untuk ionik karena memiliki titik lelah nipsi rendah dan mudah menyumblim. Yang kedua, zinc oksida, ZnO, bersifat amfoterik dan membentuk zinkat dengan basa zinc oksidasi dibuat melalui oksidasi zinc panas di udara. Selanjutnya ada zinkat. Zinkat adalah garam yang terbentuk oleh larutan zinc atau oksida dalam alkali. Rumusnya sering ditulis JnO22-min, walaupun dalam larutan berair, ion yang mungkin adalah ion kompleks dengan ion Zn2. Zinkat. Zinkat adalah garam yang terbentuk oleh larutan zinc atau oksida dalam alkali. Rumusnya sering ditulis ZnO22-min, walaupun dalam larutan berair, ion yang mungkin adalah ion kompleks dengan ion Zn2-min terkoordinasi dengan ion OH-min. Ion ZnO22-min dapat berada sebagai lelehan natrium zinkat, tetapi kebanyakan zinkat padat adalah campuran dari berbagai oksida. Ada zinc blende, struktur kristal dengan atom zinc yang dikelilingi oleh 4 atom sulfur pada sudut-sudut tetrahedron. Setiap sulfur dikelilingi oleh 4 atom zinc. Kristal ini tergolong sistem kubus. Ada zinc sulfat titik 7H2O. Senyawa ini kehilangan air di atas 30 derajat Celcius, menghasilkan heksahidrat, dan molekul air selanjutnya dilepaskan di atas 100 derajat Celcius menghasilkan monohidrat. Garam adhidrat terbentuk pada 450 derajat Celcius dan ini mengurai di atas 500 derajat Celcius. Selanjutnya zinc sulfit, ZnS, menyumblim pada 1180 derajat Celcius. Zinc hidroksida,
ZnOH2. Zn hidroksida bersifat amphoter dan dapat membentuk kompleks amina bila reaksikan dengan amoniak kuat berlebih. Selanjutnya ada kegunaan. Dalam bahasa sehari-hari, seng juga dimaksud sebagai pelat. Seng yang digunakan sebagai bangunan. Dalam industri zinc mempunyai arti penting. Yang pertama, ada melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat, digunakan untuk bahan baterai. Zinc dan alinasenya digunakan untuk cetakan logam, penyepuhan listrik, dan metalurgi bubuk. Zinc dalam bentuk oksida digunakan untuk industri kosmetik, mencegah kulit agar tidak kering dan tidak terbakar sinar matahari. Plastik, karet, sabun, pigmen warna putih dalam cat dan tinta ZNO. Zinc dalam bentuk sulfida digunakan sebagai pigmen fosfor serta untuk industri tabung televisi dan lampu pendar. Zinc dalam bentuk klorida digunakan sebagai deodoran dan untuk pengawetan kayu. Zinc sulfat untuk mordan pewarnaan. Stiptik untuk mencegah pendarahan sebagai supling seng dalam makanan hewan serta pupuk. Seng adalah mikromineral yang ada di dalam jaringan manusia atau hewan dan terlibat dalam fungsi berbagai enzim dalam proses metabolisme. Tubuh manusia dewasa mengandung 2,25 gram seng. 3/4 dari jumlah tersebut berada dalam tulang dan mobilisasinya sangat lambat. Dalam konstruksi tinggi seng ditemukan juga pada iris, retina, hepar, pankreas, ginjal, kulit, otot, testis, dan rambut, sehingga kekurangan seng berpengaruh pada jaring-jaringan tersebut. Di dalam darah, seng terutama terdapat dalam sel darah merah, sedikit ditemukan dalam sel darah putih, trombosit, dan testis dan rambut, sehingga kekurangan seng berpengaruh pada jaring-jaringan tersebut. Di dalam darah, seng terutama terdapat dalam sel darah merah, sedikit ditemukan dalam sel darah putih, trombosit, dan serum. Kira-kira 1/3 seng serum berikatan dengan albumin atau asam amino histidine dan cysteine. Dalam 100 mililiter darah terdapat 900 ml seng dan dalam 100 ml plasma terdapat 90-130 mg seng. Seng terlibat pada lebih dari 90 enzim yang hubungannya dengan metabolisme karbohidrat dan energi, degradasi, sintesis protein, sintesis asam nukleat, biosintesis, hema, transport CO2, anhidrasi karbonik, dan reaksi-reaksi lain. Pengaruh yang paling nyata adalah dalam metabolisme, fungsi dan pemeliharaan kulit, pankreas, dan organ-organ reproduksi pria, terutama pada perubahan testosteron menjadi dehidrotestosteron yang aktif. Dalam pankreas, seng ada hubungannya dengan banyaknya sekresi protease yang dibutuhkan untuk pencernaan. Selanjutnya yang kedua, kadmium. Bisa disebut CD. Sifat kimia, kadmium memiliki sifat yang serupa dengan zinc, kecuali cenderung membentuk kompleks. Kadmium sangat beracun, meskipun dalam kontraksi rendah. Reaksi dengan udara, kadmium dibakar untuk menghasilkan kadmium 2 oksida. Reaksi dengan halogen, kadmium bereaksi dengan fluorin, bromin, dan iodin untuk membentuk kadmium 2 dihalida. Reaksi dengan asam kadmium larut perlahan dalam asam sulfat encer untuk membentuk campuran yang mengandung ion kadmium 2 dan gas hidrogen. Reaksi dengan basa, kadmium tidak akan larut dalam larutan alkali. Persenyawaan, kadmium sulfida CDS merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan dijumpai sebagai mineral krinolit. Kadmium oksida CdO memiliki beberapa warna dari kuning kehijauan sampai coklat yang mendekati hitam, tergantung dengan kondisi suhu pemanasan. Warna terselam air dan dijumpai sebagai mineral krinolit. Kadmium oksida CdO memiliki beberapa warna dari kuning kehijauan sampai coklat yang mendekati hitam, tergantung dengan kondisi suhu pemanasan. Warna tersebut merupakan akibat dari beberapa jenis terputusnya kisi kristal. Kadmium seng telurida CdZnTe sangat beracun untuk manusia, tidak boleh tertelan, terhirup, dan tidak boleh dipegang tanpa sarung tangan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, merkuri. Hg. Sifat kimia, Hg tidak dapat ditarik oleh magnet, dia magnetik, sebab semua elektronnya telah berpasangan. Unsur Hg kurang kreatif dibandingkan zinc dan kadmium dan tidak dapat menggantikan hidrogen dari asamnya. Namun merkuri mampu mengkorosi aluminium dengan cepat, sehingga pengangkutan dengan pesawat dibatasi. Densitas raksa yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terampung jika diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20% volumenya terendam.
Sifat yang tak lazim dari Hg adalah dapat membentuk senyawa merkuri 1 yang mengandung ion Hg22+ dan senyawa merkuri 2 yang mengandung ion Hg2+. Merkuri juga membentuk sejumlah senyawa kompleks dan organomerkuri. Merkuri menyebabkan kerusakan jantung dan ginjal, kebutaan, cacat saat dilahirkan, serta sangat merusak bagi kehidupan air. Reaksi dengan udara merkuri dibakar hingga suhu 350 derajat Celcius untuk membentuk merkuri 2 oksida. Reaksi dalam halogen. Logam merkuri bereaksi dengan fluorin, klorin, bromin, dan ionedin untuk membentuk merkuri 2 dihalida. Reaksi dengan asam merkuri tidak bereaksi dengan asam non-oksidasi, tetapi bereaksi dengan asam nitrit terkonsentrasi atau asam sulfur terkonsentrasi untuk membentuk komposisi merkuri 2 dengan nitrogen atau sulfur oksida. Kegunaan, raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, insektisidasi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain. Walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah diganti oleh termometer alkohol digital atau termi, raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, insektisidasi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain. Walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah diganti oleh termometer alkohol digital atau termitor dengan alasan kesehatan dan keamanan karena sifat toksik yang dimilikinya. Merkuri 2 sulfida sebagai pigmen. Merkuri 2 klorida digunakan untuk membuat senyawa merkuri lainnya. Merkuri 1 klorida digunakan dalam sel kalomel dan sebagai fungisida. Merkuri sulfat sebagai katalis dalam produksi asetaldehid dari asetilen dan air. Dan selanjutnya yang terakhir ada ununbium UUB. Sifat kimia, ununbium bersifat lebih volatil, mudah menguap daripada raksa. Kegunaannya belum diketahui. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rohimana. Di sini saya akan menjelaskan dari golongan 3B. Yang pertama ada skandium. Skandium adalah unsur golongan 3B yang berbeda pada periode 4 skandium. Merupakan bagian dari unsur transisi. Skandium ditemukan oleh Lars Nilsson pada tahun 1876 di Swedia. Sifat kimia dari skandium reaksi dengan air ketika dipanaskan, maka skandium akan larut dalam air membentuk larutan yang terdiri dari ion Sc3 dan gas hidrogen 2Sc6H2O. Reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat, maka akan membentuk skandium 3 oksida 4Sc plus 32G 2Sc23S. Reaksi dengan halogen, skandium sangat reaktif. Ketika bereaksi dengan semua unsur halogen membentuk trihalida 2SCS plus 3F2G 2SCF3. Reaksi dengan asam skandium mudah larut dalam asam klorida untuk membentuk larutan yang mengandung ion Sc dan gas hidrogen. Skadium klorida SCC13 di mana senyawa ini dapat ditemukan dalam lampu halid, serat optik, keramik, elektrolit, dan laser. Aplikasi utama dari unsur skandium adalah sebagai aluminium skandium yang dimanfaatkan dalam industri aerospace dan untuk perlengkapan olahraga, sepeda, yang mempunyai kualitas yang tinggi. Aplikasi lain adalah penggunaan skandium iodida untuk lampu yang memberikan intensitas yang tinggi. Sc23 digunakan sebagai katalis dalam pembuatan aseton. Dan yang kedua ada yttrium. Sifat kimia dari yttrium adalah reaksi dengan air. Ketika dipanaskan, maka logam yttrium akan larut dalam air membentuk larutan yang terdiri dari ion Y3 dan gas hidrogen 2Ys plus 6H20 Aki Ay3 plus Aki plus 60H20 Aki Ay3 plus Aki plus 60H min Aki plus 3H2G. Reaksi dengan oksigen pada reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat, maka akan membentuk yttrium 3 oksida 4Ys plus 32G 2Y23S. Reaksi dengan halogen, skandium sangat reaktif. Ketika bereaksi dengan semua unsur halogen membentuk trihalida 2Y. Dengan asam yttrium mudah larut dalam asam klarida untuk membentuk larutan yang mengandung ion Y dan gas hidrogen, di mana fosfor E memberikan warna merah pada tub TV berwarna yttrium. Oksida juga digunakan untuk membuat yttrium iron garnet yang dimanfaatkan pada microwave supaya efektif. Selain itu, yttrium juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada logam aluminium dan alloy magnesium. Penambahan yttrium pada besi membuatnya mempunyai efektivitas dalam bekerja. Oke, dan yang ketiga ada lantanum La. Sifat kimia reaksi dengan air lantanum cukup
elektropositif dan bereaksi secara lambat dengan air dingin, tapi cukup cepat jika bereaksi dengan air panas membentuk lantana hidroksida dan gas hidrogen. Dengan reaksi dengan oksigen pada reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat maka akan membentuk lantana. 3. Oksidasi. Reaksi dengan halogen logam lantanum bereaksi dengan semua unsur halogen membentuk lantana. Reaksi dengan asam yttrium mudah larut dalam asam klarida untuk membentuk larutan yang mengandung ion Y3 dan gas hidrogen. Kegunaannya, jarang sekali logam La murni atau senyawa oksidasi mempunyai kegunaan yang spesifik. Karena unsur-unsur kimia mempunyai kesamaan, maka mereka sangat sulit untuk terpisahkan. Campuran tersebut akan lebih termanfaatkan daripada bentuk murninya. Sebagai contoh, miss metal adalah campuran dari beberapa rare earth dan biasanya digunakan untuk litterpin, dan bentuk oksidasinya juga digunakan dalam fosfor layar televisi dan beberapa pelaratan fluoresen serupa LA22 digunakan untuk membuat kaca optik khusus, kaca adus porsi inframerah, kamera, dan lensa teleskop. Jika La ditambahkan di dalam baja, maka akan meningkatkan kelunakan dan ketahanan baja tersebut. La digunakan sebagai material utama dalam elektroda karbon ARC. Garam-garam yang La yang terdapat dalam katalos zeolat digunakan dalam proses karena La dapat menstabilkan zeolit pada temperatur tinggi. Salah satu kegunaan senyawa gold lanhanida adalah pada industri perfilman untuk penerangan dalam studio dan proyeksi. Lantanum dapat mengadsorpsi gas H2 sehingga logam ini disebut dengan hidrogen spon atau spon. Hidrogen gas 2H2 tersebut terdesiose menjadi atom H yang mana akan mengisi sebagian ruangan interstice dalam atom-atom La. Ketika atom H kembali lepas ke udara, maka mereka bergabung membentuk ikatan H-H. Yang keempat ada aktinium. Sifat kimia reaksi oksigen aktinium mudah terbakar membentuk aktinium 3 oksidasi. Penggunaan sifat keradioaktifan dari AC 150 kali lebih besar dari radium sehingga memungkinkan untuk menggunakan AC sebagai sumber neutron. Sebaliknya, AC jarang digunakan dalam bidang industri. AC225 digunakan dalam pengobatan, yaitu digunakan dalam suatu generator untuk memproduksi BI-213. AC225 juga dapat digunakan sebagai agen untuk penyembuhan secara radioimunoterapi. Oke, golongan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Zaman Terjadi. Saya dari kelas 12 IPA 3 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 5B. 1. Vanadium 5. Cara pembuatan, cara pendapatan vanadium diantaranya adalah dengan cara ekstraksi dari beberapa senyawa, yaitu dari vanadinite. Ekstraksi dari biji ini melibatkan beberapa tahap. 1. Pemisahan PbCi. 2. Biji direaksi dengan HCI pekat PbCi2 akan mengendap di oksipadium di coklotida PO2Ci tetap dalam larutan. 2. Pembuatan P205 setelah PbCi2 dipisahkan, larutan ditambah NH4Ci dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga terbentuk NH4O3 yang bila dipanaskan akan terbentuk P205. 3. Reduksi P205 P225 direduksi dengan Ca pada 900 sampai 900 derajat Celcius untuk memperoleh vanadium murni. Dari Carnotite pembuatan. 1. Pembuatan stodium vanadate karnotite dicairkan dengan Na2CO3. Massa cair yang diperoleh diekstraksi dengan air. Untuk mengendapkan FeOH3, larutan dipekatkan dan didinginkan, maka didapat Na3PO4. Pembuatan Pi205, larutan yang berisi Na040 diberi NH4Ci dan dijenuhkan dengan NH3 sehingga terbentuk NH4PO3. Amonium metavanadate yang dipanaskan untuk mendapatkan Pi205. 3. Reduksi P205 dengan cara Merdena Rich diperoleh logam vanadium murni. 2. Niobium, Nb, dan tantalum, Ta. Sifat-sifat kimia dan logam ini sekaligus dipisahkan. Logam niobium bersifat tipis, lunak, keabu-abuan, mengkilat, dapat dibengkokkan. Titik cair tinggi Nb sama dengan 2468 derajat Celcius. Logam tantalum bersifat gelap, padat, dapat dibengkokkan, lebih keras daripada niobium, daya hantar panas dan listrik tingginya. Titik cair tinggi Ta sama dengan 2996 derajat Celcius. Sangat tahan terhadap asam. Keduanya dapat dilarutkan dengan HN03NF dan larutan sangat lambat dalam alkali cair. Senyawa Nb plus 5 dan Ta plus 5. Nb205 dan Ta205 dibuat dengan dihidroksida. Terhidrat sering disebut asam niobat atau tantalat, atau dengan pemanggangan senyawa tertentu dengan oksigen berlebih. Kedua senyawa ini berbentuk
Bubuk yang padat relatif introvert secara kimia hampir tak bereaksi dengan asam kecuali HF pekat dapat pula senyawa ini dilarutkan dengan dicairkan bersama alkali hidrogen sulfat, alkali karbonat atau alkali hidroksida. Senyawa NBF5 dan TF5 dibuat dengan reaksi fluorinasi langsung logam atau pentakloridanya. Keduanya berbentuk padat putih mudah menguap titik cair. Cairan dan uap tak berwarna. Senyawa halida yang lain berwarna kuning sampai coklat dibuat dengan reaksi langsung logam dengan halogen berlebih. Halida ini bertitik cair dan titik didih antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Larut dalam pelarutan organik seperti eter CC4 dan sebagainya. Senyawa NB dan TA dengan bilangan oksida rendah. A oksida NB02 dan T0X sama dengan 2 sampai dengan 205. B. Trahtalida. Semua halida dikenal kecuali TAF4 bersenyawa NBF4 berwarna hitam, tak mudah menguap. Pragmatik trioxida dan traktonida berwarna hitam coklat atau hitam. NBI4 dapat diperoleh secara mudah dengan pemanasan NBI5 sampai 300 derajat. C. Senyawa ini diamagneti. 5 kegunaan: sebagai bahan konstruksi pembangkitan listrik tenaga nuklir, sebagai campuran logam tahan karat, contohnya niobium foil yang disebabkan oleh adanya senyawa niobium karbit dan niobium nitrit dengan konsentrasi nadium dalam senyawa sekitar 0,1%, sebagai superkonduktor magnet 3 Tesla di cicilan magnetic resonance imaging scanner, dan superkonduktor radio frekuensi dalam pembuatan mata uang koin, contohnya Australia 2003, Latvia 2004 dalam peralatan kesehatan, patchmaker dalam pembuatan perhiasan. Tantalum digunakan dalam pembuatan anak timbangan dalam laboratorium, digunakan dalam membentuk prianti elektronik, dalam pembuatan lensa kamera, untuk memproduksi parasi campuran logam yang memiliki titik tinggi serta kekuatan yang baik. Pembuatan peralatan karbit yang terbuat dari logam digunakan dalam pembuatan komponen mesin jet. 3. Dibnium Db. Dibnium merupakan unsur logam transisi golongan Pb yang dibuat melalui reaksi fungsi nuklir. Unsur ini ditemukan oleh Albert Giorsov pada tahun 1970 karena inti atom dibnium sangat besar, maka dibnium merupakan unsur yang tidak stabil dan segera meluruh ketika terbentuk. Unsur diobium dapat dibuat dengan menambaki unsur amerisium dengan atom neon dan menghasilkan isotop dubium dan dengan cepat meluruh dengan memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Reaksinya sebagai berikut: plus 4 senyawa yang dapat terbentuk misalnya Db205 dibemium peroksida, Dbx5 demium halida, senyawa kompleks halida Db043, Dbf6, Dbf83. Keterangan lain tentang unsur dubnium belum diketahui secara pasti. Golongan 4B dan kegunaan kromium. Kegunaan dari kromium adalah untuk membuat stainless steel, juga digunakan untuk melapisi komponen mobil, untuk magnet pada tape pisau, untuk laser, dan untuk membuat cat kromium. P1 oksida Cr03 digunakan untuk induksi magnet pada tape. Magnet yang dibuat dari kromium oksida kualitasnya lebih baik daripada besi oksida. Cara pembuatan logam molybdenum murni dapat diperoleh dari molybdenum trioksida Mo30 dalam berbagai cara. Molybdenit ini pertama dipanaskan sampai suhu 700 derajat Celcius atau 1900 derajat F, dan sulfida yang diteroksida menjadi oksida 4 molybdenum melalui udara. Untuk menghaluskan oksida atau pencucian dengan amonia yang kemudian bereaksi dengan oksida molybdenum untuk membentuk molybdate yang larut dalam air. Tembaga merupakan pengotor yang kurang larut dalam amonia sehingga digunakan hidrogen sulfida untuk mengendapnya. Kegunaan molybdenum terutama banyak digunakan di industri, diantaranya adalah baja pesawat, rudal, filament pemanas listrik, pelumas, lapisan pelindung, plat, boiler, pigmen, dan katalis. Sekitar 75% dari molybdenum yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1996 dijadikan campuran untuk baja dan besi. Hampir setengah dari campuran ini digunakan untuk membuat stainless dan baja tahan panas. Hasilnya dapat digunakan dalam pesawat terbang angkasa dan rudal. Penggunaan penting lainnya adalah campuran molybdenum dalam produksi alat-alat khusus seperti busi, staff, beling, snap barrel, pelatan listrik digunakan pada temperatur tinggi, dan boiler plat Penggunaan penting lainnya adalah sebagai kualitas molybdenum. Kualitas adalah zat yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Katalis tidak mengalami perubahan wujud selama reaksi. Katalis molybdenum digunakan dalam berbagai operasi kimia, dalam industri minyak bumi, dan dalam produksi polimer dan plastik. Molybdenum digunakan pada alloy tertentu yang berbasis nikel seperti hastelloy, yang mana tahan panas dan tahan korosi. Bahan kimia molybdenum mengoksidasi pada suhu peningkat. Penerapan terbaru molybdenum adalah sebagai elektroda
Untuk tungku pembakaran kaca yang dipanaskan dengan listrik, molybdenum juga digunakan dalam nuklir dan dalam pembuatan suku cadang rudal dan pesawat terbang. Molybdenum merupakan kualitas penting dalam pemurnian minyak bumi, juga diterapkan sebagai bahan flammable dalam dunia elektronik. Molybdenum adalah unsur esensial dalam jumlah sedikit yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa daerah tandus karena kekurangan unsur ini dalam tanah. Molybdenum sulfida adalah pelumas yang sangat berguna khususnya pada suhu tinggi di mana oli mudah terurai. Hampir semua baja sangat kuat dengan minimum daya tampung 3000 PSI mengandung molybdenum sejumlah 0,25 hingga 8% secara biologis. Molybdenum sebagai unsur penting dalam pengikatan nitrogen dan proses metabolis lainnya. Tungsten adalah logam yang sangat banyak kegunaannya. Yang paling banyak digunakan adalah tungsten karbide W2C dan WC. Juga digunakan dalam petroleum dan industri konstruksi. Tungsten sangat banyak digunakan dalam industri lampu dan filament tabung vakum dan juga sebagai katoda karena dia dapat mereduksi logam sampai sangat tipis. Logam yang punya titik lebur tinggi dalam jumlah kecil digunakan campuran logam supaya bertambah keras. Banyak yang digunakan dalam industri elektronik untuk membuat alat potong. Tungsten dicampur dengan kalsium atau magnesium menghasilkan fosfor. Seaborgium Sg. Sifat kimia serbagium memiliki no atom 106, massa molekul reaktif 266 G-mol, dan memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2. Seaborgium termasuk golongan 6, periode 7, blok D termasuk golongan logam dan memiliki keadaan oksidasi Sg6+ dan memiliki energi ionisasi 730. Untuk informasi yang lain dari Seaborgium, belum diketahui sejarah Seaborgium ditemukan oleh anggota dari UN Institute for Nuclear Research bekerja pada laboratorium Leverage Berkeley dan laboratorium Livermore. Seaborgium ditemukan pada tahun 1974 di Dubna, USSR, Berkeley, California. Nama Seaborgium diambil dari nama yang pertama kali mensintesisnya, yaitu Glenn Seaborg. Seaborgium adalah elemen sintetik dan tidak ditemukan di dalam sampel. Pertamanya dibuat dari peleburan 249 CF dengan 180 derajat 180. Kegunaan dari Seaborgium belum diketahui. Nama Seaborgium ditemukan pada bulan Agustus tahun 1997 oleh International Union of For and Applied Chemistry announced. Semula namanya adalah Unilcesium dari bahasa Latin Un06 karena memiliki no atom 106. Seaborgium memiliki no atom 106, massa molekul reaktif 266 gram dan memiliki konfigurasi elektron 28, 18, 32, 32, 12, 2. Seaborgium dengan golongan 6 periode 7 blok D keadaan oksidasi Sg6+ dan memiliki energi ionisasi 730. Untuk informasi yang lain dari Seaborgium belum diketahui. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.